Perkenalkan, nama saya Calvin Ginting, Prodi Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Negara maju dan negara berkembang. Belajar mengenai negara maju dan negara berkembang, kemajuan sebuah negara dapat dilihat dari keberhasilan pembangunan tersebut. Pembangunan tersebut dapat berupa pembangunan fisik dan non-fisik. Pembangunan fisik merupakan pembangunan sarana fisik, meliputi sarana dan prasarana pemerintah seperti jalan, jembatan, pasar, dan pertanian. Sedangkan pembangunan non-fisik merupakan pembangunan mental dan psikologis seperti ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Negara maju dan negara berkembang memiliki indikator. Yang pertama, pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk rata-rata pertumbuhan penduduk di negara maju lebih lambat, sedangkan di negara berkembang pertumbuhan penduduknya cepat. Dikarenakan jumlah penduduk di negara maju lebih sedikit, maka tingkat kesejahteraan tinggi berbanding balik dengan negara berkembang. Kedua, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan di negara maju, pemerintahnya dapat memberikan pendidikan dasar secara gratis kepada seluruh masyarakatnya. Fasilitas di negara maju lebih lengkap. Pembelajaran di negara maju berpusat pada bakat dan minat siswa. Jadi siswa dapat memilih pembelajaran yang akan diikuti di sekolah. Di negara maju, sekolah juga menganjurkan dengan cara praktik materi yang diajarkan, sehingga bukan hanya teori pembelajaran yang hanya didapat, tetapi juga cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan di negara berkembang, terbatasnya fasilitas pendidikan untuk membangun sumber daya manusia, dan negara berkembang belum mampu memberikan fasilitas yang lengkap pada seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, kesempatan kerja. Kesempatan kerja di kondisi perekonomian yang belum berkembang menyebabkan kesempitan lapangan kerja, sehingga tingkat pengangguran di negara berkembang lebih tinggi, sedangkan di negara maju angka pengangguran tergolong kecil karena setiap penduduknya dapat pekerjaan masing-masing. Mata pencarian di negara maju adalah bidang industri dan jasa. Contoh, industri mobil, elektronik, alat berat, pesawat terbang, dan makanan. Jadi contoh di bidang jasa itu seperti keuangan, pendidikan, hiburan, dan konsultan. Perekonomian di negara berkembang masih mengandalkan sektor-sektor primer seperti pertanian, kehutanan, pertambangan, dan perikanan, sedangkan sektor industri dan jasa masih kurang. Hal ini dikarenakan teknologi produksi yang kurang dikuasai dan hanya mengandalkan cara-cara tradisional untuk mengelola sumber daya yang ada. Yang kelima itu tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan di negara maju sudah terjamin. Hal ini dengan fasilitas kesehatan yang memadai seperti rumah sakit dan petugas medis yang terlatih dan handal. Oleh karena itu, angka kematian bisa ditekan. Selain itu, ada fasilitas yang memadai, perkembangan penduduk di negara maju bisa dikontrol. Sedangkan fasilitas kesehatan di negara berkembang masih minim. Yang keenam, pendapatan per kapita. Di negara memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, nilai ekonomi di negara tersebut akan terdongkrak. Oleh karena itu, jumlah kemiskinan bisa diatasi. Yang ketujuh, teknologi. Teknologi di negara maju cenderung sudah menguasai teknologi. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari sudah menggunakan teknologi dan alat-alat canggih. Yang kedelapan, tingkat keamanan. Tingkat keamanan di negara maju lebih terjamin dibandingkan di negara berkembang karena di negara maju sudah menguasai teknologi dan alat-alat persenjataan pun sudah maju dan hingga aman. Berikut adalah peta persebaran negara maju dan negara berkembang di dunia. Umumnya negara maju ada di benua Eropa, Amerika Utara, Australia, Selandia Baru, dan sebagainya di Asia Timur. Sementara itu, negara berkembang umumnya tersebut di Asia Selatan, Asia Tengah, Asia Tenggara, Afrika, Amerika Selatan, dan beberapa di benua Pasifik.